Pemirsa, pemerintah membuka opsi urunan dana untuk mendanai pembangunan ibu kota negara Nusantara. Partisipasi publik digunakan untuk memikat investor. Namun skema saweran tersebut memicu pro dan kontra. Pasalnya, model urun dana ini dianggap tak layak untuk membangun proyek prestisius sebesar ibu kota baru. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan non-APBN untuk mendanai pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Gagasan menggalang dana dari masyarakat melalui skema crowdfunding atau urun dana dilontarkan oleh Ketua Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono. Agar masyarakat mau mendanai pembangunan IKN, peran APBN penting sebagai jangkar untuk menciptakan kepercayaan bagi calon investor. Kepala Otorita IKN menilai partisipasi masyarakat dapat membuat tata kelola pembangunan berlangsung baik. Jika kredibilitas terjaga, investor dipastikan tertarik untuk berinvestasi. Bambang juga memproyeksikan dalam 3 tahun mendatang proyek pembangunan IKN bakal meraih kepercayaan pasar. Pemodal dan pihak swasta juga diperkirakan akan berinvestasi dalam jumlah besar. Namun menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, skema urun dana tidak cocok untuk mendanai proyek pembangun ibu kota negara. PAN itu kan dana patungan dan itu biasanya digunakan untuk kegiatan dari lembaga-lembaga sosial. Misalnya lembaga sosial untuk UMKM kayak untuk membantu ada orang cacat kayak apa itu pakai crowdfund. Karena jumlahnya nggak besar crowdfund itu. Namanya juga dana sumbangan, patungan dari orang-orang atau lembaga yang concern terhadap suatu isu. Nah, kalau IKN itu kan triliunan jumlahnya. Kan dari siapa yang akan nyumbang besar? Yang jelas kan APBN, tapi cuma sekian persen. Lalu crowdfund-nya itu yang dimaksud crowdfund itu apa? Mana mau perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga dunia memberikan crowdfund yang jumlahnya besar, tetapi untuk sesuatu yang bukan aktivitas sosial. Karena crowdfund itu biasanya dikumpulkan untuk aktivitas sosial. Ya terus masyarakat boro-boro nyumbang, sekarang aja PPN udah 11%. Sebentar lagi bensin akan naik, semua akan naik. Listrik juga akan naik. Bagaimana mengharapkan masyarakat menyumbang sekian ratus triliun melalui crowdfund? Nggak mungkin. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut porsi APBN untuk proyek IKN sekitar 20% dari total anggaran 466 triliun rupiah. Jokowi meminta otorita IKN fleksibel dan lincah untuk mendapatkan pendanaan sesuai peraturan. Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk membahasnya telah bergabung anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, kemudian juga ada penulis buku Ibu Kota Siapa, autokritik planologi Jilal Mardani, dan juga Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Ya, kita awali ke Pak Jilal terlebih dahulu yang kemudian menulis buku secara komprehensif ya mengenai ibu kota yang baru ini. Kita ingin tahu bagaimana kemudian tanggapannya Pak terkait dengan skema pembiayaan secara urunan dana atau crowdfunding ini Pak. Waduh, terus terang itu ide yang tiba-tiba muncul ya akhir-akhir ini. Jadi yang pertama-tama waktu itu yang kita soroti soal APBN saja itu sudah menjadi pertanyaan besar gitu ya. Jadi saya terus terang tidak mengerti dasar pemikirannya dengan apa yang disebut dengan crowdfunding ya, crowdfunding oleh Mas Bambang. Karena crowdfunding itu kan artinya ngumpulin duit rame-rame gitu ya. Nah, dalam situasi seperti sekarang, apa dasarnya sehingga masyarakat itu mau beramai-ramai untuk patungan gitu ya.
Karena investasi adalah investasi, yang dibicarakan itu adalah return, Mbak. Yang dibicarakan itu adalah value daripada investasinya gitu loh. Nah ini yang terus terang saya tidak bisa berkomentar banyak jika yang ditanyakan itu tentang crowdfunding, karena itu agak di luar di luar nalar lah, kira-kira gitu Mbak Gita. Oke, di luar nalar begitu ya. Kita langsung tanyakan kalau gitu ke pihak Indef, ke Pak Tauhid. Pak Tauhid ini mungkin menjadi pertanyaan juga ya, skema crowdfunding ini sebenarnya seperti apa yang kemudian diusulkan kepala otorita? Apakah lending kah, kemudian atau ada return-nya atau donasi saja? Ya, kalau crowdfunding memang awalnya sejarahnya merupakan hibah atau donasi ya, untuk sifatnya sosial begitu. Di kita sebenarnya sudah banyak begitu ya, untuk air bersih, untuk masjid, untuk banyak hal yang sifatnya memang tidak mengharapkan ada return kembali begitu. Tapi memang sejak tahun 2012 di beberapa negara seperti Belanda, beberapa negara Eropa mulai berkembang begitu untuk mendapatkan dana dari masyarakat yang jumlahnya mulai dari tingkat recehan begitu sampai level lebih tinggi. Nah, memang kita belum tahu crowdfunding yang dimaksud apakah memang sosial atau yang seperti di negara-negara lain. Negara lain itu sudah ada lebih spesifik lagi. Ada yang memang sifatnya equity, saham begitu, ada yang sifatnya utang, ada yang hibrid campuran, atau memang ada yang sosial atau campuran. Nah ini yang saya kira yang belum jelas di sisi itu, yang belum ada dalam regulasi yang nanti akan ditawarkan pemerintah begitu. Okay. Nah memang saya kira memang tingkat kesulitannya adalah betul bahwa untuk crowdfunding infrastruktur di Asia Tenggara sendiri belum berkembang, termasuk di Indonesia yang saya kira untuk jumlah yang sangat besar. Biasanya crowdfunding itu ya di bawah paling ya 1, 2 sampai berapa miliar. Tapi kalau jumlahnya katakanlah 122 triliun yang tadinya ditawarkan untuk swasta ya, untuk perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya, ya saya kira memang kalau masyarakat selama ini crowdfunding yang nilainya ekonomi untuk UMKM cenderung mereka ingin return yang tinggi dan jangka pendek. Sementara infrastruktur yang ditawarkan di IKN umumnya adalah infrastruktur untuk jangka menengah dan panjang, seperti perumahan, kemudian fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih dan sebagainya. Ini yang belum match begitu ya. Ya, artinya masih belum kita ketahui bagaimana kemudian skemanya. Karena itu juga merupakan salah satu skema saja terkait pembiayaan IKN. Tapi kan ada skema lain seperti dari investor misalnya. Pak Jilal, kenapa sebenarnya investor ini sepertinya kok tidak ada ya? Apakah memang betul tidak ada investor selama ini? Tapi bisa dijawab sesaat lagi. Kami kembali.